warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Triningsi, NPM saya 216910313. Saya dari kelas 1B, mata kuliah Penjaskesrek di SD. Dosen pengampu Ricis Jatra SPD MPD. Saat ini saya sedang berada di Istana Siak. Istana Asyariah Hasyimiyah atau yang biasa dikenal dengan Istana Siak Sri Indrapura dibangun pada tahun 1889 di masa pemerintahan Sultan Syarif Hasim oleh arsitek keberkebangsaan Jerman. Istana ini selesai dibangun pada tahun 1893 dengan perpaduan arsitektur bernuansa Arab, Melayu, dan Eropa. Untuk masuk ke dalam istana, pengunjung diharuskan membeli tiket terlebih dahulu. Tempat penjualan tiket terletak persis di depan gerbang masuk. Harga tiketnya cukup murah, yaitu untuk dewasa sebesar 10.000, sedangkan anak-anak sebesar 5.000. Setelah membeli tiket, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju pintu utama. Begitu masuk bagian dalam istana, kita akan disambut oleh patung-patung yang ditata dengan menggambarkan keadaan kerajaan tempo dulu. Memasuki bagian dalam istana, kita bisa melihat ruang makan yang mewah sekali. Ruangan ini dikelilingi oleh cermin-cermin besar dan berbagai keramik yang berusia ratusan tahun dan merupakan peninggalan asli kerajaan Siak. Di salah satu sudut ruangan tengah, ada pula sebuah cermin milik permaisuri yang terbuat dari kristal. Cerminnya klasik sekali. Di wing kanan terdapat meja panjang yang seperti merupakan meja pertemuan. Meja ini juga sangat klasik sekali. Salah satu koleksi Istana Siak yang terkenal adalah komet, sejenis alat musik, gramofon, alat musik. Yang diceritakan, alat musik komet ini didapat oleh Sultan Siak ke-11, yakni Sultan Syarif Hasim dari perjalanan atau lawatannya ke benua Eropa pada tahun 1896. Di wing sebelah kiri juga terdapat berbagai peninggalan istana sejak dulu kala. Ada piring makan dan alat makan lainnya dipesan khusus dari Eropa. Ada pula beberapa peninggalan surat-surat sejak masa pemerintahan Kerajaan Siak dan berbagai atribut kerajaan tempo dulu seperti payung kerajaan, patung, dan lain-lainnya. Ada juga peninggalan seperti kerang-kerang laut yang dimasukkan ke dalam sebuah lemari. Ini merupakan payung peninggalan dari kerajaan Siak Sri Indrapura. Sabi senandung nama diberi, sabi senandung menghibur hati. 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 Untuk menuju lantai atas ada dua buah tangga yang difungsikan sebagai tangga naik dan tangga turun. Perlu diperhatikan jumlah maksimal pengunjung di lantai atas adalah 50 orang. Oleh karena itu, jika pengunjung sedang ramai, kita harus bergantian untuk naik ke lantai atas. Di lantai atas terdapat bilik-bilik yang dulu difungsikan sebagai kamar dan ruangan beristirahat Sultan. Di sepanjang koridor atas banyak terpajang foto-foto kegiatan kerajaan di zaman dulu, seperti foto saat upacara, foto saat penjamuan, dan lain-lain. Di dalam bilik-bilik tersebut disimpan beragam peninggalan kerajaan seperti alat masak, alat menyimpan pakaian, dan lain-lain. Bahkan di salah satu bilik masih tersimpan rapi pakaian dan sepatu permaisuri serta rompi yang digunakan Sultan pada saat masih bayi. Semua barang-barang peninggalan kerajaan Siak yang tersimpan di istana ini kondisinya masih sangat bagus. Semua disimpan rapi di dalam kotak kaca yang terkunci rapat.
Di masing-masing barang disiapkan pula penjelasan singkat mengenai barang tersebut. Jika pengunjung ingin lebih tahu banyak mengenai istana ini, para penjaga istana dengan senang hati akan menceritakan secara singkat tentang sejarah istana ini. Berdasarkan informasi yang saya dapat, Sultan terakhir yang mendapat amanat menjadi Sultan di Kerajaan Siak ini adalah Sultan Syarif Qasim, yang kini namanya diabadikan menjadi nama Bandar Udara Kota Pekanbaru. Pemerintahan Sultan Syarif Qasim di Kerajaan Siak berakhir saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu Sultan Syarif Qasim pun ikut mengibarkan bendera di depan Istana Siak dan kemudian pergi ke Jakarta untuk menemui Bung Karno, menyatakan kesediaan beliau bergabung bersama Republik Indonesia sambil menyerahkan mahkota kerajaan dan uang sebesar 10.000 gulden. Kelilingi bilik-bilik di lantai atas, kita akan turun ke bawah dengan menggunakan tangga yang berbeda dari tangga naik. Ya, yang saya turun ini adalah tangga turun. Sekian dan terima kasih.